kita lain dimanapun berada. Malam hari ini kita sudah melakukan acara nonton bareng debat capres ya jilid ketiga dengan mengundang tema masalah pertahanan, keamanan, geopolitik internasional di kali ini di daerah Subang, Paman Utara, Nobar. Karena Nobar ini hanya disaksikan banyak aktivis di di daerah Subang. Nih, di sini ada pacarnya kita nih, Bung Jumur Hidayat, Pak Haji, Bung Rudi, Pak Agung, nih Bu Sunarti. Nah, itu sana banyak nih teman-teman. Lihat dulu, kita saksikan nih, mutar dulu. Di sini juga banyak kawan-kawan aktivis buruh dari SBSI 92. Ada dari PPN. Oh, ada. Itu. Itu ada dari teman-teman. Ini ada dari DPC PPMI Subang. Amin. Itu nih. Nih ada aktivis Subang nih, hidup amin. Nah ini ada. Malam hari ini kita debat capres cawapres yang ketiga. Oke. Pokoknya amin harus menang. Satu putaran hanya kecurangan yang bisa mengalahkan. Ada. Ini ada Padoe. Nah, merah. Hari ini Poros Buruh mengadakan nonton bareng di mana Subang Pantura untuk kemenangan Amin Perubahan. Ini ada sekjen SPDI. Hari ini kita dari Pemanukan Subang, Jawa Barat nonton bareng bersama kaum buruh waktu Poros Perubahan. Amin, satu bulan pasti menang. Amin, menang. Oke, nanti pemirsa logika rakyat dimanapun berada, ini nanti kita akan mengomentari daripada kita akan mengomentari nanti setiap season oleh para tokoh-tokoh kita ini akan berbicara. Ini ada Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Menurut Pak Haji kan capres debat capres ini siapa yang menang kira-kira? Yang jelas saya bahagia ngelihat Daeng betah di Jawa Barat. Dan hari ini harus menentukan orang Sunda jadi presiden. Terus juga ini kelompok modernis tradisional gabung. Jawa Timur, Jawa Barat, Caimin dari Jawa Timur, Jawa Barat. Wah, insya Allah tinggal kita kuat-kuat doa aja. Insya Allah ini kita jemput takdir. Mantap. Rudi, ketua GSB. Gimana? Oh ya pasti dong, Pak Anies lah yang akan unggul dalam debat ini. Walaupun berdebat dengan Menhan, ya yang kampanyenya nggak pernah cuti, selalu pakai fasilitas negara. Ya tapi pastilah Pak Anies, ya. Ini orang cerdas Pak Anies. Lihat aja nanti ya. Kita lihat dulu ya. Tapi saya yakin Pak Anies akan unggul lagi dalam debat ini. Oke, nanti kita akan komentar ya. Karena ini ada Pak Gogen dan Tugas nih. Gimana chance-nya menurut Pak Gogen? Ya, menurut saya orang yang paling tidak punya beban, ya orang yang hatinya lurus, tidak punya niat-niat jahat, janji-janji palsu, tidak pernah korupsi, ya, dan tidak untuk keluarga dan kepentingan kelompok, maka dia akan lancar berbicara dalam debat, dan itu pasti ada di Anies dan Muhaimin. Jadi kita pastikan saja bahwa memang debat ini sebelum dimulai sudah kita insya Allah kita pastikan pasti menang berkali-kali lipat lah, ya, menang 5-0 mungkin buat Anies, kira-kira begitu. Kang Agung. Udah ngomong, gimana komentar Anda dengan debat capres? Prediksi Anda? Prediksi saya udah pasti yang menang nomor 1 lah. Karena memang kecerdasan, IQ dan EQ-nya luar biasa di pasangan Anies. Kemudian juga ini
Rakyat sekarang ingin perubahan, dan yang paling merepresentasikan perubahan ya cuma Amin. Siap. Mantap. Nah itu pemirsa Logika Rakyat, kita nanti akan mendengarkan perjalanan daripada debat capres ini, dan nanti kita juga akan tetap meminta pandangan dari setiap season ini, dari tokoh-tokoh yang ada di sini maupun tokoh-tokoh buruh yang ada di sini dalam debat capres ini. Oke, kita nonton dulu debat capresnya. Oh, debat capres. Mana? Jadi Anies itu membuat pertahanan tidak semata-mata urusan alat-alat senjata, tapi pertahanan dan diplomasi di dunia itu juga dilakukan oleh sebuah golongan. Bahkan kesenian, kebudayaan, kuliner, ya, bisnis dan sebagainya itu bagian daripada diplomasi. Jadi diplomasi yang kedepankan oleh Anies bukan hanya diplomasi negara, pemerintah, tapi seluruh rakyat bisa ikut membesarkan Indonesia, dan itulah yang menjadi utama. Mengenai pertahanan itu penting, tapi yang lebih penting adalah pelaku-pelaku yang akan melaksanakan pertahanan itu. Ketimbang memilih alutsista yang jelek-jelek dan mungkin banyak korupsinya di situ, Anies lebih memilih membangun kesejahteraan bagi para prajurit, dan saya rasa itu jauh lebih mulia ketimbang kita beli ratusan triliun tapi kita tahu berapa triliun uang itu disabut. Itu semua untuk menjadi rahasia umum. Kalau di dalam pertahanan tidak bisa diaudit, ya maka uang itu bocornya berpuluh-puluh%, bahkan ratusan persen. Itu yang bahkan diakui oleh adiknya sendiri, ya. Oh, di pertahanan ada korupsi sampai beratus-ratus% seperti itu. Jadi 1-0 ya bagi sesi pertama ini buat Anies. 1-0. Ya, pertama nomor urut 3 nggak pakai salam, Pak. Nggak pakai assalamualaikum, ya, cuma selamat malam. Nah, saya kira skornya udah jelas, Pak Anies menang, Pak. Kedua, ini yang penting saya sampaikan, dari apa yang dipaparkan Pak Anies itu konkret, Pak, jelas, dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat dalam soal isu ini. Nah, yang disampaikan Pak Prabowo tentang pentingnya tentara, keamanan dengan memperkuat tentara, benar, tapi masalahnya tadi yang disampaikan, sekarang anggaran tentara itu justru tentara digunakan oleh alat kekuasaan, oleh korporasi untuk melindungi kekuasaan, untuk melindungi para korporasi, para tuan tanah untuk merampas tanah rakyat. Buktinya Rempang, tentara dikerahkan untuk merampas tanah rakyat. Apakah itu yang disebut pertahanan semesta? Justru berhadapan dengan rakyat. Nah, ini gak benar, ya. Jadi menurut saya Pak Anies unggul, Pak, jelas di sini, Pak, kelihatan betul, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies tentang internasional, tentang pertahanan, itu saya kira itulah yang dikehendaki oleh kita. Saya jempol, dan dia betul-betul adalah ngajak debat seluruh capres, baik nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3, untuk berdebat tentang soal ini secara serius, bukan hanya menyampaikan pandangan, gagasan, tapi berdebat, ya. Kita lihat nanti. Oke. Terima kasih untuk debat capres hari ini. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anies itu yang dikehendakin oleh rakyat. Memang Pak Anies sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat, bukan hanya gagasan, tapi debat bagaimana cara tentang ketahanan pangan, tentang alutsista. Pertahanan itu kan bukan hanya tentang alutsista, pertahanan itu bagaimana pangan, pertahanan tentang budaya, pertahanan tentang bagaimana menghadapi globalisasi dan yang lain-lain. Tapi bukan hanya satu sisi. Inilah yang dikehendaki oleh rakyat ini, yang tadi tidak mencerminkan hanya sekedar gagasan. Inilah harusnya ketiganya ini betul-betul harus berdebat bagaimana
kedepannya nanti menjadi presiden itu betul-betul pertahanan ini betul-betul harus diutamakan. Pertahanan itu ada beberapa sisi, bukan tentang alutsista saja kan gitu. Ini yang harusnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Anies tadi. Karena apa gagasan Pak Anies itu betul-betul mengajak kedua capres atau tiga capres itu berdebat bagaimana kalau mereka menang itu betul-betul dilaksanakan, bukan hanya sekedar omong kosong, sekedar janji. Ini yang harusnya kita acungin jempol terhadap Amin atau Anies Baswedan. Karena saya itu terima kasih. Kalau melihat visi-misi dari tiga capres ini, yang paling tajam itu Pak Anies, yang kedua Pak Prabowo itu tajam, yang ketiga Ganjar. Tapi yang tertajam itu visi-misinya konkret jelas itu ya Pak Anies. Udah susah dah. Kalau di sisi konten Pak Anies kuat. Tinggal kita bagaimana hati rakyat memilih Pak Anies, dan kita berdoa sehingga rakyat tertarik atau tidak. Jadi tadi kita sempat mendengarkan visi misi Pak Anies. Memang Pak Anies langsung gaspol pemirsa. Dia langsung melakukan tekanan-tekanan terhadap apalagi ini capres maupun cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi dengan memberikan situasi-situasi terkini terkait masalah bagaimana kebobolannya Menteri Pertahanan, bagaimana skandal terkait masalah pembelian alutsista 700 triliun itu yang digunakan untuk membeli alutsista, alat-alat bekas. Dan tentu saja makin seru karena Anies jelas bahwa Anies sedang menantang berdebat, bukan sekedar apalagi asumsi atau sekedar mengumbar-umbar janji. Nah, kita lihat siapa sebenarnya yang jago debat di sini. Dan tentu saja pemenang debat dialah yang layak memimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita tadi dengarkan tadi di stage 2 daripada pertanyaan tadi. Memang kalau dilihat dari kualitas tiga capres itu, ini dua memang rada-rada tidak nyambung. Apalagi Pak Prabowo ditanyanya tentang masalah selatan-selatan, jawabannya sangat tidak nyambung. Berbicara tentang bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sangat tidak nyambung dengan pertanyaannya. Itulah kualitas presiden capres. Mungkin karena faktor umur kali ya, karena terlalu tua gitu kan, sehingga memang jawabannya nggak nyambung. Nah, makanya diluruskan oleh Pak Anies. Nah, Pak Anies begitu mantap sekali memberikan tanggapan terkait masalah isu selatan-selatan, dan dulu pernah dideklarasikan oleh Bung Karno bagaimana membangun gagasan antar negara di daerah selatan-selatan untuk kemudian disampaikan ke forum-forum internasional, bagaimana merumuskan apa yang menjadi kendala-kendala negara-negara selatan, ya kan? Nah, ini yang sangat mantap sekali Pak Anies memberikan jawaban, sehingga kita juga selaku apalagi ini penonton sangat terpuaskan dan mengerti betul bahwa memang kualitas daripada presiden kita Pak Anies Baswedan itu cukup mumpuni, sangat paham tentang bagaimana hubungan-hubungan internasional, geopolitik internasional. Padahal dia bukan Menteri Pertahanan. Nah, ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan kemampuan bahwa Pak Anies layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, mengerti tentang wawasan, mengerti tentang geopolitik internasional, dan kita sangat apresiasi dan jawabannya sangat memuaskan publik. Untuk season ini, saya anggap Presiden Anies Baswedan menang lagi daripada jadi udah skor udah 2-0. Dan bagi Pak Prabowo, tolong belajar lagi, jangan emosi ya kan. Kalau dikritik jangan asal membantah, tapi jawab dengan bahasa-bahasa narasi yang lebih bagus ya kan. Jangan cuma bicara banyak omong ya kan. Ya memang presiden itu harus banyak omong supaya mampu memberikan penjelasan kepada Indonesia sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Rakyat harus tahu apa lagi yang mau lu kerjain. Kalau cuma sekedar asal berbicara antara jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung, ya bagaimana Anda mau dipilih oleh rakyat Indonesia? Jadi itu untuk season ini, di babak ini, bahwa poin daripada keunggulan Anies itu adalah 2-0 untuk Anies. Nah, saya kira gini Pak Daeng dan pemirsa Logika Rakyat, saya kira dalam debat ini yang berdebat itu cuma Pak Anies dengan nomor 2, dan nomor 2 minta teman ke nomor 3 gitu. Nah, soal selatan-selatan saya kira yang paling jelas
ya yang disampaikan Pak Anies itu nyambung dengan pertanyaannya. Jadi memang kan yang ditanyakan tentang Mbak termasuk cerita tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika itu bukan hanya bicara tentang kita, tapi bagaimana menjawab tentang persoalan di Asia dan Afrika, di selatan-selatan itu. Jadi yang disampaikan itu adalah jelas, konkret, itulah langkah yang dilakukan. Ada kebersamaan bagaimana selatan-selatan itu menghadapi utara. Negara-negara bergantung, negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang itu menghadapi negara-negara impe atau negara-negara maju. Itu bagaimana ada kebersatuan. Karena negara-negara maju, negara utara juga bersatu. Nah, itu yang menurut saya yang paling pas yang disampaikan oleh Pak Anies. Saya kira lebih unggul Pak Anies. Ya jelas di situ, punya konsep, punya pandangan luas, ya. Dan nomor 2 ini selalu minta teman ke nomor 3, ngajak ini. Dan nomor 3 ini nggak ada debat. Saya kira baru ada satu dia barusan yang terakhir nih, agak menyangkal tapi tidak secara terang benderang menyangkal tentang apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Itu baru satu tuh. Tapi Pak Anies secara terang benderang mengajak semuanya berdebat. Tapi yang berdebat hanya Pak Anies dengan para Prabowo. Tapi Prabowo tidak substansial. Nah, itu saya kira menurut saya. Nah, pemirsa logika rakyat. Jadi sepertinya memang Prabowo mendapatkan serangan bertubi-tubi pemirsa. Yang nyerang 1 dan 3. Dan senyerang juga 1 dan 3. Dan itu telak. Itu namanya total football dalam debat ini. Dimainkan oleh Bapak Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Luar biasa. Serangannya telak karena ini berdasarkan sangat faktual sekali pemirsa. Jadi kita tidak perlu lagi untuk ragu-ragu akan hal itu, sehingga kita tetapkan bahwa memang dalam debat ini Anies is the best. Nah, jadi kita lanjutkan tadi pemirsa bahwa nyata sekali terkait tadi perdebatan cukup menohok ya. Pertanyaan Pak Anies maupun Pak Ganjar itu luar biasa menohok terkait masalah skandal pembelian pesawat bekas itu. Ini bukan persoalan jumlah pemakaian, pastinya jumlah pemakaian masih baru. Yang namanya bekas itu bukan persoalan dia masa pakai, tetapi baru itu benar-benar baru keluar, inden lah gitu loh. Yang namanya sudah dipakai, apapun itu mau jangka waktunya kapanpun dia tetap aja namanya bekas. Ya kan, jadi kasihan prajurit-prajurit kita harus menanggung resiko yang luar biasa karena dibelikan pesawat bekas. Dan ini juga memang harus diluruskan bahwa ya jangan melibatkan dong ordal-ordal yang terlibat dalam kasus food estate, ordal-ordal dalam penyediaan tender-tender yang ada di Kemenhan. Mentang-mentang Kemenhan mengelola dana triliunan rupiah, ratusan triliun rupiah. Ini tentu saja bisa jadi juga ini indikasi dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi untuk Pilpres 2024. Itu patut diduga, patut dicurigai. Maka rakyat harus bersikap. Jadi yang pas untuk dipilih sebagai Presiden Indonesia adalah Amin nomor 1. Nah, sekarang Tuan Rudi. Debat ketiga calon presiden. Ini pada saya tadi ada yang perlu diomongin. Ya. Ini keren ini. Ya. Kenapa? Pertama, Prabowo kan ngajak beraliansi terus sama Ganjar, sama Pak Ganjar. ternyata bertemu sama sebelah minta tangan. tolong. Iya. Ternyata diserang. Iya, ternyata diserang. Gini Pak, yang paling aneh itu memang Pak Prabowo ini nggak jelas. Satu sisi dia selalu ngomong cinta tanah air, bela ini, bela rakyat ini itu. Tapi prakteknya melalui Partai Gerindra kita tidak pernah dengar Pak Prabowo komentari tentang Omnibus Law. Padahal Omnibus Law itu jelas-jelas adalah merampas kedaulatan bangsa Indonesia, merampok sumber daya alam Indonesia. Di mana pertanggungjawaban Pak Sulit Prabowo? mewujudkan pertahanan rakyat semesta. Nggak bisa, Pak. Dengan undang-undang Omnibus Law ya, Bung ya. Iya, jadi yang diomonginnya seolah-olah sama kayak tadi soal etik. Iya. Jadi justru ya sebenarnya yang beretika. pantas mengomong etik itu hanya Pak Anies. Iya. Ganjar boleh pantas Boleh, lah Pak, dia. iya. Nah, tapi Prabowo gimana? Iya, karena itu tadi Malah masa marah dia ya, melanggar marah kode ya. etik, melanjutkan dengan pasangan yang maju terus. Itu yang saya di situ. Itu saya kira yang saya sampaikan. Jadi jelas lah Pak Anies Iya. mantap.
Nah, pemirsa seru sekali ternyata debat capres ini yang kita nanti ini seperti lebih seru daripada nonton Piala Dunia, pemirsa. Jadi kita lihat tadi betapa hancurnya Prabowo dirujak oleh Pak Ganjar, dirujak juga sama Pak Anies. Kita pasti amin sama Ya, Ganjar aduh. bersatu. Ya, jadi ketahuan bahwa memang capres paslon nomor 2 ini sama sekali tidak berkualitas dalam membangun narasi-narasi, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh Pak Anies maupun Pak Ganjar. Karena banyak bohong, Pak. Iya, bahasanya ngawur. Persoalan ini transparansi itu kan terkait masalah indeks. Ya sampaikan saja, dan tidak mungkin data Pak Ganjar itu dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Pasti juga jenderal-jenderal bintang 4 juga ada didampingi dia. Dan kemudian juga bagaimana dengan nasib kesejahteraan TNI Polri kita yang hanya ternyata baru 3 kali dinaikin tukinnya, ya kan, selama rejim Jokowi. Jadi memang rejim Jokowi, makanya saya bilang kepada TNI Polri, tolong, untuk apa kalian lindungi ini rejim? Rejim ini sama sekali tidak mensejahterakan anggota TNI Polri. Kalian masih dikasih naik cuma 3 kali, dan itu juga mau dinaikin tahun 2024 menjelang Pilpres. Eta mah modus, pemirsa. Itu secara tidak langsung itu suap yang terorganisir dan resmi secara perundang-undangan. Kenapa tidak kemarin-kemarin naikin? Emangnya perut keluarga bisa menunggu Pilpres dulu? Ya kan, keluarga lapar, kok banyak yang kos, ngontrak. Jadi memang rejim Jokowi ini seluruh lapisan rakyat, TNI Polri tidak ada sama sekali merasakan kesejahteraan. Jadi omong kosong Pak Prabowo itu juga bicara tentang bagaimana kedaulatan cinta NKRI. Partai Gerindra tidak menolak undang-undang Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat Indonesia, yang memiskinkan rakyat Indonesia, yang kedaulatan bangsa ini hancur gara-gara undang Omnibus Law. Sialan, ugal-ugalan, brengsek itu yang dibuat oleh rejim Jokowi. Itu. Nah inilah, rakyat harus cerdas hari ini. Rakyat harus cerdas mencermati siapa yang layak dipilih. Ya kan, ini juga lembaga surveinya ternyata jeblok, ya kan, omong kosong semua, ya kan, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Perlu dipertanyakan itu lembaga-lembaga survei yang hanya mengunggulkan salah satu capres, apalagi ada komentar tinggal butuh 1 juta suara untuk 1 putaran. Omong kosong semua. Rakyat Indonesia sudah cerdas, pemirsa. Rakyat Indonesia sudah bisa melihat siapa capres-capres blow on yang tidak perlu dipilih. Ketahuan sekarang, ketahuan banget. Data yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu valid. Jadi harus dijawab dengan data, bukan asumsi, apalagi membangun narasi yang tidak jelas. Yang disampaikan Pak Prabowo nggak ada yang nyambung. Demikian pemirsa. Ya kan, bukan di ruang-ruang tertutup, saatnya bicara terbuka. Katanya transparansi. Dia aja ngomong terbuka, malah minta ruang tertutup. Ya kan, bagaimana publik mau tahu? Itu pemirsa logika rakyat. Nah, kita mau dengarkan yang lain nih. Jadi yang ditanya oleh Pak Anies itu bukan soal perdebatan anggaran di DPR, tapi bagaimana pengelolaan pembelian pengadaan yang menggunakan pihak ketiga gitu ya, middleman itu orang tengah gitu loh, seperti perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan. Nah itu harus dijelaskan karena itu yang sangat gamblang, terbuka, orang banyak tahu seolah-olah ada permainan di situ gitu. Nah itu harus dijelaskan. Nah kalau itu nggak boleh dalam ruangan tertutup, harus terbuka ruangannya gitu loh. Kalau tertutup ya nanti kan ya nggak jelas jadinya. Nah, kemudian juga kan ada semacam misalnya pengelolaan pertahanan untuk food estate dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan harus dijelaskan karena semua orang investigasi Tempo dan sebagainya jelas bahwa itu menghancurkan semua lingkungan, kemudian tata kelola yang berantakan ya, itu kan semua kasat mata. Nah itu tolong dijelaskan. Nah itu nggak boleh di ruang tertutup, harus yang terbuka ya. Intinya begitu sebetulnya. Jadi ya saya melihat Pak Prabowo situ emosi lah, kelihatan emosi. Sebagai Menhan nggak nguasai masalah. Ya artinya sebagai Menhan ya karena mungkin bukan sekedar menguasai, saya nggak tahu ya, tapi barangkali ada interest lain ya yang kemudian akhirnya harus
dia melakukan itu gitu loh. Nah ini yang harus dibuka, dibongkar, dan semacam apa ya, ada pengakuan misalnya selama memimpin kesejahteraan prajurit masih belum kan. Nah itu kan juga harus dijelaskan sebetulnya kenapa, dan itu tidak cukup menyalahkan Menteri Keuangan yang tidak memberikan anggaran atau apa. Tapi kalau untuk yang lain kok bisa misalnya Tukin ya, sampai Tukin itu kan tunjangan dia cuma dapat 80%. Kenapa nggak 100%? Padahal kata Anies ya mereka itu kan setiap jengkal tanah di Republik ini diangkawal oleh prajurit-prajurit itu. Tapi kenapa kesejahteraannya tidak 100%? Departemen Keuangan bisa 100%. Ya kan? Masa orang yang menjaga setiap jengkal tanah nggak dapat 100%? Kira-kira begitulah. Siap, tetap pastikan Anies menang. Jadi Anies menang telak ya? Menang, ini udah ke 4-0 lah ini. Bentar lagi 5-0. Terima kasih. Jika kita lihat tadi, nampaknya ada kembali saling serang yang seperti dilakukan di Luar biasa pemirsa ya. debat pertama dan juga Demikian kita closing. Terima kasih. tentunya Jadi pemirsa Logika Rakyat, demikianlah acara debat capres, dan makin kita lihat bagaimana pasangan Anies Baswedan melakukan gaya total football dalam debat ini sehingga mampu memberikan jawaban-jawaban yang lugas, tegas, juga baik itu open statement maupun closing statementnya luar biasa. Memang Pak Anies layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam perubahan, amin, amin, amin. Menang satu putaran, insya Allah. Dengan setelah menonton debat capres ini, yakinlah suara Bapak Anies Baswedan makin melambung tinggi, dan kita yakin bahwa Anies mampu memenangkan Pilpres 2024 ini satu putaran. Salam perubahan, amin, amin, amin. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.